Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu dalam kondisi yang terbaik, selalu sehat, dan selalu semangat dalam thalabul ilmi. Pada hari ini, Ibu akan menjelaskan materi PAI Akidah Akhlak di bab terakhir, yaitu tentang sifat tercela atau akhlak tercela. Apa itu akhlak tercela? Akhlak tercela itu adalah akhlak yang buruk, ya, akhlak yang tidak boleh kita lakukan, ya, yang harus kita hindari, ya. Akhlak tercela dalam Islam disebut akhlak mazmumah atau akhlak buruk. Lawan katanya adalah akhlak baik, yaitu akhlak mahmudah. Nah, jadi akhlak terbagi menjadi dua, ada akhlak mahmudah, ada akhlak mazmumah. Kalau akhlak mahmudah yaitu akhlak baik, kalau akhlak mazmumah yaitu akhlak tercela atau akhlak buruk yang harus kita hindari. Kenapa kita harus tahu tentang contoh-contoh akhlak tercela? Agar kita bisa menghindari akhlak atau sifat tersebut. Kalau kita tidak mempelajarinya, maka kita tidak akan tahu apakah ini akhlak buruk, apakah ini akhlak baik. Nah, salah satu akhlak tercela yang harus kita hindari di antara banyak akhlak-akhlak atau sifat-sifat buruk yang sering dilakukan, ya, adalah bohong atau dusta, ya. Dan satu lagi yaitu hidup kotor, ya, hidup kotor. Bohong atau dusta itu artinya berkata atau berbicara atau berperilaku tidak sesuai dengan kenyataan. Itu disebut bohong. Ada bohong lewat ucapan, perbuatan. Nah, tetap itu dinamakan bohong atau dusta yang merupakan akhlak tercela yang harus kita hindari. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang pembohong. Sekali kita berbohong, maka orang-orang sulit untuk mempercayai kita. Ada sebuah kisah, ada sebuah kisah di suatu tempat, ya. Di sana banyak peternakan dan ada seorang pengembala, ya, seorang pengembala yang berteriak. Berteriaknya minta tolong, tolong, tolong. Ya, domba saya dimakan serigala, katanya gitu. Ya, meminta tolong kepada masyarakat sekitar agar bisa diselamatkan. Ternyata ketika masyarakat menghampiri si pengembala itu, masyarakat itu tidak melihat serigala memakan domba-dombanya. Kemudian si pengembala itu bilang, kasihan deh, ya, mau aja dibohongin sama aku, ya, mau aja dibohongin sama saya, ya, domba-domba saya masih ada, tidak dimakan serigala, ya. Semua orang-orang pada kecewa, wah, ya, ternyata pengembala itu berbohong. Kemudian pengembala itu melakukan hal yang sama di hari lain, ya, berteriak meminta tolong kepada seluruh masyarakat bahwa ada serigala yang akan memakan domba-dombanya. Masyarakat pun merasa kasihan. Siapa tahu dia tidak berbohong. Akhirnya menghampiri lagi si pengembala itu. Nah, setelah menghampiri, ternyata pembohong itu melakukan hal yang sama seperti hari kemarin, ya, bahwa tidak ada serigala yang memangsa domba-dombanya. Hari berikutnya, hari ketiga, si pengembala itu pun melakukan hal yang sama, ya, tapi terjadi hal yang sebenarnya, yaitu domba-dombanya dimangsa serigala, dan akhirnya ia pun meminta tolong kepada seluruh masyarakat, tapi masyarakat di sana tidak menghampiri si pengembala itu karena kecewa kepada pengembala itu, telah dibohongi 2 kali oleh si pengembala itu, ya, dan akhirnya domba-domba tersebut dimakan serigala. Pengembala tersebut akhirnya menyesali perbuatannya karena telah membohongi masyarakat banyak, ya. Nah, itu adalah salah satu balasan di dunia bagi orang-orang yang suka berbohong, ya, atau berdusta, baik itu dalam ucapan maupun dalam perbuatan. Contoh dalam ucapan lagi, misalnya kalian disuruh sama orang tua, ya, misalnya, Fulan, sini, tolong mama belikan beras ya 1 kilo. Nih, harganya
ini uangnya harganya 12.000 misalnya. Nah, kemudian sebagai anak soleh, kalian memberikan beras tersebut. Nah, kemudian kalian pulang ya, dan ditanya sama mamahnya, ya, mana Fulan berasnya? Ini mah, tanya gitu, kembaliannya mana? Harganya naik mah berasnya jadi 15.000. Ya, padahal kalian sudah berbohong. 3.000-nya kalian simpan dan kalian jajankan. Saya ya, atau si Fulan jajankan. Maka itu perbuatan yang buruk karena telah membohongi orang tua dan termasuk dosa besar juga. Ya, sudah berbohong, kemudian menyakiti hati orang tua dengan cara membohongi orang tua. Nah, itu salah satu tindakan bohong yang harus kita hindari, itu bohong lewat ucapan, ya, ataupun berbohong lewat perbuatan, ya. Misalnya, kalian ditanya oleh orang tua kalian, "Nak, lihat barang mama nggak?" Misalnya ya, "Uang mama lihat nggak?" Gitu ya. Gitu ya, pakai gerakan. Ya, padahal kalian lihat uangnya, ya sama kalian mau dipakai uangnya, disembunyikan dulu gitu ya, tanpa izin. Nah, itu merupakan juga perbuatan tercela ya, berbohong lewat perbuatan, ya lewat gerakan, lewat perbuatan seperti itu. Tetap tidak boleh kita lakukan, harus kita hindari perbuatan bohong atau dosa seperti itu. Nah, yang kedua ada akhlak tercela yang harus kita hindari adalah hidup kotor. Ya, hidup kotor. Hidup kotor adalah lawan kata dari hidup bersih. Ya, di Al-Quran hadis, di materi Al-Quran hadis ada hadis tentang hidup bersih. Ya, tentang kebersihan. Kita dianjurkan untuk hidup bersih. Nah, itu merupakan salah satu akhlak terpuji atau akhlak mahmudah. Nah, di akidah akhlak ini dibahas tentang akhlak mazumah, yaitu hidup kotor. Hidup kotor adalah hidup yang hidup kotor atau berbicara kotor merupakan perbuatan tercela yang harus kita hindari karena tidak hidup kotor itu tidak menyenangkan bagi orang lain atau orang yang mendengar ucapan kotor dari kita, gitu ya. Hidup kotor di situ bisa dari ucapan, misalnya kita ketika bicara yang kotor, misalnya, ya, yang tidak layak untuk diucapkan, ya, berbicara kasar, kotor, menyakiti, nah itu juga termasuk. Hidup kotor yang lain adalah misalnya pakaian kita tidak pernah diganti, tidak pernah dicuci, misalnya ya, atau kita tidak pernah mandi, ya, malas mandi, nah itu termasuk akhlak tercela yang harus kita hindari, ya. Berarti kita memelihara kotor dalam tubuh kita, gitu ya. Padahal Islam sangat menganjurkan untuk selalu hidup bersih. Nah, dengan berbicara kotor juga dapat menyinggung perasaan orang lain, ya. Dapat memecah belah persaudaraan, gitu ya. Makanya kita harus bisa menjaga lisan kita dan perbuatan kita dari akhlak-akhlak tercela. Salah satunya berbohong, berdusta, ya, berbicara kotor, dan perbuatan kotor yang tidak Allah sukai. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.